Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Unggul TV. Hari ini Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Dan semoga di Hari Raya Idul Fitri ini semuanya diberikan keberkahan, kelancaran, dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah apapun itu dari saya kepada teman-teman semua, mohon dimaafkan ya. Jadi hari ini sudah beberapa hari kita nggak buat video karena saking saya itu fokusnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang di bengkel. Beberapa mobil itu harus kita kejar deadline untuk mudik teman-teman semua. Walaupun ada satu mobil yang masih belum clear, walaupun sudah jadi tapi belum clear, kita belum lepas mobilnya untuk Hari Raya Idul Fitri. Tapi ya itu tadi, karena keterbatasan waktu dan tenaga di kita ya, kita sampai nggak buat beberapa video lagi karena memang sangat full kita fokus untuk melakukan penyelesaian pekerjaan yang masih tertinggal di bengkel. Nah, hari ini kita mau buatkan video itu persiapan, mungkin agak telat sedikit tapi paling tidak persiapan untuk mudik. Kemarin mungkin sudah teman-teman sudah mudik, nah sekarang sudah ada di tempat keluarga tercinta masing-masing, di daerahnya masing-masing, dan persiapan sebelum melakukan perjalanan pulang atau kembali ke daerah asal. Ataupun biasanya teman-teman kalau pas hari raya seperti ini, setelah kumpul dengan keluarga tercinta, kumpul dengan rekan-rekan sejawat dan lain-lainnya, teman-teman semua itu biasanya nggak lupa untuk melakukan pelesiran, liburan ke tempat-tempat terdekat dari keluarga tercinta. Jadi mungkin ada tempat-tempat yang gunung, ada yang ke pantai, ada tempat-tempat hiburan lainnya tentunya ya, mungkin ya di mall dan lain sebagainya. Nah, persiapan balik mudik, jadi arus balik nanti teman-teman tetap harus melakukan pengecekan ulang. Walaupun kemarin sebelum berangkat sudah melakukan pengecekan, sampai di tempat ini sebelum kita perjalanan balik jauh lagi, karena banyak faktor dan banyak hal mental dan semuanya harus dipersiapkan lagi. Jadi jangan sampai kendor mentalnya untuk kembali jalan pulang, karena setelah melakukan perjalanan jauh tentu mobilnya harus dipersiapkan ulang biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Karena kita juga harus sadar diri ketika kita punya mobil yang usianya lebih dari 10 tahun nih teman-teman. Jadi kayak ini nih contohnya ya. Contohnya ini ada Innova 2010 V Diesel Matic, kita masih ada. Terus kemudian Pajero ini 2009 juga. Tahunnya tentu sudah usianya usia yang terkadang itu membuat kita juga harus selektif, kemudian juga harus pintar dalam artian tuh menempatkan diri mobil kita usianya lebih dari 10 tahun. Jadi, nah kita pemeriksaan itu tetap wajib dilakukan. Jangan sampai udah pede-pede nih kita dari mamanya dari ibu kota ke daerah itu udah diperiksa secara macamnya. Tapi ingat ya, mobil kita ini usianya usia lanjut gitu kan. Sebelum pulang pun kita harus cek ulang gitu kan. Nah, seperti apa kondisinya? Nah, ini kita langsung cek ya teman-teman ya. Karena mobil yang ada di tempat kita ini masih diesel-diesel semua. Yang Avanzanya itu pesanan-pesanan kemarin sudah laku semua. Terus kemudian titipan juga sudah lepas semua, termasuk Everest juga sudah terjual juga, itu titipan juga. Yang ada di kita itu titipan tinggal Brio yang Matic 2015 ada di samping situ. Terus kemudian stok kita Innova V Diesel Matic ini memang teman-teman, jadi V Diesel Matic yang kondisi bagus itu sangat sulit carinya. Kalaupun ada, harganya memang di atas harga pasaran. Itu yang teman-teman perlu ketahui, karena mobil diesel udah pasti kalau yang bagus harganya mahal. Dan kalau teman-teman pengen yang murah, tentu ya pasti resikonya terlampau besar kalau menurut saya. Oke, kita karena ada diesel, jadi kita ngecek ya dieselnya, persiapannya ya. Sebenarnya antara diesel dan bensin itu persiapan ataupun pengecekannya hampir-hampir sama aja, nggak ada bedanya. Karena kita kalau mobil masih bermesin bahan bakar fosil, itu tetap kita harus ngecek olinya, kemudian ngecek air coolernya, karena banyak sekali mobil-mobil yang mogok ketika perjalanan mudik ataupun perjalanan jauh itu rata-rata rusak karena pertama itu yang paling banyak kita temukan itu karena overheat. Nah, overheat itu karena apa sih overheat itu terjadi? Yang pertama karena yang jelas ada kerusakan
atau kendala di sistem pendingin. Nah, sistem pendingin itu apa aja ya, mulai dari radiator atau air coolernya, kemudian selang-selangnya ada yang bocor atau radiatornya pecah, kemudian juga mulai dari termostatnya kemarin nggak dicek ataupun tidak diganti yang dengan original, akhirnya macet di jalan, dan itu mengakibatkan kerusakan yang fatal biasanya ketika kita ngomongin air pendingin mesin. Jadi ketika mesin bekerja itu kan menghasilkan panas yang luar biasa panas. Ketika sistem pendingin tidak bekerja sebagaimana mestinya, itu mengakibatkan mesin overheat, dan overheat itu merusak beberapa komponen bagian inti dari sebuah mesin. Makanya ketika terjadi seperti itu biasanya kerusakannya masif ataupun ya lumayan lah. Kalaupun diperbaiki, yang penting jalan ya bisa aja, tapi nanti itu akan memiliki penyakit kelanjutan setelah dilakukan perbaikan itu. Tadi kita udah ngomongin radiator yang biasanya pecah, kemudian selang yang biasanya bocor, kemudian air radiator yang biasanya habis, kemudian selang bypass yang biasanya lepas ataupun pecah juga. Nah, itu biasanya terjadi di Avanza, kemudian juga di Innova bensin itu selang bypassnya kalau masih bawaan itu kan, kalau Innova bensin itu masih terbuat dari plastik. Jadi makanya biasanya kalau ke tempat kita pengecekan itu kalau dia masih plastik bawaan, kita harap diganti dengan yang original besi. Gitu. Terus kemudian kalau Avanza itu kayak termostat, selang-selang bypass yang belakang mesin itu biasanya selalu kita saranin tolong diganti, daripada nanti mogok di jalan. Itu pasti biayanya bisa 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kita perbaikan sebelum melakukan perjalanan jauh. Karena ketika kita melakukan perjalanan jauh, udah di jalan jauh dari rumah, dari keluarga juga, tengah-tengah semuanya kan, itu kita nggak tahu kemana-mana bengkel yang bagus yang mana. Yang penting asal diperbaiki, udah gitu jasanya juga mahal karena masih hari raya, jadi ada tuslah juga untuk pengerjaannya, nggak cuma tarif angkutan umum juga, jadi perbengkelan juga biasanya kena tuslah juga kan, karena beliau menghabiskan waktunya yang harusnya dengan keluarga ataupun liburan, dia harus melakukan pekerjaan di jalan umpamanya kan. Itu sih biasanya biayanya lebih mahal dibandingkan ketika sebelum terjadi kerusakan. Makanya teman-teman saya wanti-wanti lakukan pengecekan ataupun perbaikan sebelum melakukan perjalanan gitu kan. Oke, kita tadi udah ngomong sistem pendingin, yaitu yang juga jarang saya sampaikan tuh kadang-kadang masalah kipas. Jadi beberapa mobil itu kipasnya itu dilakukan secara elektronik ya. Nah, kalau mobil diesel rata-rata yang penggerak belakang itu kipasnya itu masih menggunakan fan bell atau digerakkan fan bell. Jadi ketika fan bellnya bergerak, mesinnya berputar, itu kipasnya juga ikut berputar. Terus Viscopen biasanya dia ada coupling fluida di dalam kipasnya. Kalau itu masih dalam kondisi bagus dan jarang rusak sebenarnya, itu aman-aman aja. Jadi kecuali ada kebocoran air radiator, dia baru overheat. Tapi kalau selama nggak ada kebocoran air radiator, kemudian Viscopennya atau kipasnya aman, insya Allah kalau mobil diesel itu normal-normal saja. Nah, ketika kita ngomongin mobil bensin yang sudah teknologinya maju, yang sudah injeksi, apalagi penggerak depan, itu rata-rata semuanya sudah elektrik ya, penggerak depan ya. Nah, yang penggerak belakang itu ya masih elektrik juga ya banyak. Contohnya kayak Avanza dari generasi pertama sampai generasi terakhir itu semuanya elektrik. Nah, kadang-kadang kita tidak ingat dan lupa bahwasanya elektrik kipas itu ada brostelnya di dalam yang dinamo kipasnya itu. Jadi ketika itu dalamnya sudah habis brostelnya, sikat brostelnya habis, maka yang terjadi kipasnya jalannya pelan atau bahkan berhenti total. Tidak sadar ketika pakai mobil macet-macetan, pakai AC, ternyata kipasnya berhenti berputar, maka yang terjadi udah pasti mesinnya overheat. Nah, ketika overheat di jalan seperti itu, ya waktu jadi lama, kemudian biaya bengkak gitu kan, ya keluarga itu jadi capek segala macamnya. Itu mungkin teman-teman yang perlu dipikirkan itu ketika kita ada kendala di jalan, itu nggak cuma biaya ongkos yang tinggi, tapi juga mental dari keluarga itu akan capek, kasihan gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa jangan sampai kejadian mogok di jalan. Oke ya teman-teman ya, udah ngomongin pendingin, kita ngomongin berikutnya adalah masalah oli. Jadi ketika oli mesin ini sebenarnya tidak akan habis oli mesin itu, kecuali ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena faktor kebocoran. Nah, kebocoran ini juga bisa mengakibatkan olinya habis. Tapi kan bisa terdeteksi, artinya bocornya oli itu biasanya tidak masif
artinya tidak netes, tidak ngucur gitu kan, nggak seperti air radiator. Oli itu biasanya mulai rembes, netes tapi tidak terlalu banyak, cuma netes-tes. Mungkin perjalanan sini Jakarta cuma habis setengah liter ataupun 1/4 liter, biasanya seperti itu. Jadi masih aman lah itu ya, ketika masih tercukupi. Tapi ketika ada kebocoran yang masif dari semua sil bocor yang tidak kita perhitungkan, kemudian juga mesinnya sudah ngobos alias sudah makan oli, maka olinya itu benar-benar akan drastis untuk habisnya, dan itu sangat berbahaya sekali. Tetapi jarang banget kita temukan mobil itu rusak karena olinya. Tapi sekali kena rusak karena oli, mesin itu akan ambyar gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Jadi oli itu memang untuk keluar itu biasanya jarang banget keluar secara masif gitu. Terus kurang secara masif juga jarang banget. Tapi sekalinya dia habis, itu akan mengakibatkan dalaman mesin itu rontok semuanya. Itu yang berikutnya adalah mesin kalian, teman-teman semua tuh harus dicek dari yang namanya kerak. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ada kejadian nih teman kita ya. Itu Grand Livina mesinnya berkerak. Sebenarnya aman-aman aja dipakai, kemudian ternyata beberapa waktu lalu ganti oli. Ketika ganti oli 3 hari 4 hari setelah itu, di pagi hari dihidupkan tuh lampu indikator olinya tidak mati, nyala terus. Jadi olinya tidak naik, artinya suaranya kasar tuh, rek gitu kan. Telepon ke kita, terus mobil dibawa ke bengkel, ternyata setelah kita cek olinya nggak naik. Memang belum masif banget sih, artinya belum kerusakannya belum fatal banget, tapi sudah memang harus dilakukan penurunan mesin. Jadi ya itu faktornya. Kalau itu kejadian di jalan umpamanya, kemarin kan sebelum dibawa mudik ya, kejadiannya itu belum dibawa mudik, 1 minggu atau 2 minggu sebelum mudik beliaunya kejadianlah seperti itu. Nah, setelah kita lakukan analisa, mau ndak mau mesinnya harus kita bongkar, kita turunkan, kita bersihkan, kita pretelin satu-satu. Karena kita menghindari ngejim atau macet mesinnya. Jadi ketika kalau sampai itu terjadi di jalan, mesinnya harus dibongkar lebih dari 2 minggu kan sayang gitu kan. Waktu, uang itu pasti membengkak gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kejadian di sistem pendingin, kemudian juga di oli mesin. Selain itu rata-rata nggak terlalu signifikan banget kerusakan yang terjadi di jalan. Contohnya adalah mungkin AC yang nggak dingin, oh tiba-tiba AC-nya rusak, nggak dingin, itu kan nggak terlalu masif banget, artinya mobil itu masih bisa buat jalan. Walaupun panas-panasan, tapi mobilnya masih bisa jalan, gitu kan. Terus berikutnya lagi adalah apalagi kopling. Nah ini kadang kopling itu juga nggak terdeteksi teman-teman semua, karena yang punya mobil selama dipakai masih bisa jalan ya koplingnya masih bisa. Ternyata lewat jalan nanjak-nanjak, mau Jawa Barat itu kan tanjakan-tanjakan, atau Jawa Tengah di Temanggung Magelang ke sana, kemudian lewat Wonosobo tanjakan-tanjakan, habislah koplingnya. Nah itu juga jadi masalah baru ya, nggak bisa jalan mobilnya kalau koplingnya habis. Terus berikutnya lagi ini yang bersinggungan dengan keselamatan, itu adalah rem. Dan rem ini sangat signifikan banget, jangan sampai teman-teman semua kejadian remnya blong, karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga, juga orang yang ada di depan kita tentunya kalau mobil kita blong remnya. Makanya nanti kita buatkan video teman-teman lagi ketika menghadapi turunan-turunan yang curam, yang tajam pakai mobil Matic. Karena kebetulan mobil yang ada di kita Matic semua nih. Mulai dari Innova ini V diesel Matic, kemudian Pajero Matic, kemudian juga Brio-nya Matic. Jadi kita buatkan video gimana caranya menghadapi turunan yang tajam dengan menggunakan transmisi Matic tentunya. Oke. Ini sudah saya sebutkan beberapa item-item yang penting banget teman-teman ketahui persiapan sebelum melakukan mudik atau balik, karena ke mudiknya arus balik gitu ya. Selain tadi pendingin yang paling penting, oli juga penting, dan perintilan-perintilan yang lain. Jangan lupa lampu juga harus dalam kondisi sesuai dengan peraturan pemerintah. Kalau sen ya warnanya kuning, kalau rem warnanya ya merah. Jangan sampai sennya jadi putih, terus lampu remnya jadi putih juga di bumper belakang. Itu sangat menyilaukan, membahayakan, dan bisa mengakibatkan fatal gitu. Nah, kita mau servis Pajero-nya, karena kemarin kita pakai itu indikator engine-nya nyala. Setelah kita lakukan pengecekan, ternyata filter solarnya minta diganti. Jadi ini kurang lebih filter solar itu kemarin agak telat saya gantinya. Harusnya per 5.000, ini sudah di angka 8.000-an, jadi hampir 10.000 belum saya ganti. Sebenarnya saya stok itu ada beberapa untuk spare part, dan spare partnya Pajero ini yang asli
menurut saya itu lebih murah dibandingkan ini. Karena untuk filter solarnya ini ketika kita ngambil ori dari dealer itu 400.000. Tapi kalau ini filter ini kita ngambil dari dealer karena ini generasi pertama ya, masih seperti besi gitu dipasang, itu masih 150.000. Bedanya sama-sama ori itu bedanya ya lumayan banget gitulah. 250.000 untuk sekali ganti filter solarnya. Tapi kalau teman-teman ini ganti yang biasa itu kayak merek-merek aftermarket tuh banyak banget yang murah-murah ya, kayak harga 150-an ada, 250-an ada, 300-an ada gitu kan. Jadi pilihannya ini mulai dari yang paling rendah sampai yang high gitu kan. Kalau ini wis nggak perlu yang murah-murah, aslinya wis murah gitu. Nah, kita mau ganti ya. Sini Kak, kameranya Kak. Nah, kita mau ganti filter solarnya. Ini filter solarnya, posisinya ada di sini. Nah, kita mau ganti. Nanti setelah kita ganti, kita mau OTW ke Yogyakarta untuk coba untuk kita corone belajar mudik. Walaupun ke Jogja kita nggak tahu juga tujuannya, paling ya kita nyari untuk liburan aja, makan, cari makan segala macam, atau cari oleh-oleh ke Jogja. Ya, kita nanti setelah ganti filternya. Ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Nah, untuk Pajero lama itu filternya seperti ini. Ini pakai partnya asli dari Mitsubishi. Kita belinya ke sana, ke Mitsubishi khusus untuk Pajero. Jadi yang jelas ini untuk common rail gitu kan. Jadi mudah-mudahan nggak ada kendala lagi setelah kita ganti filter solar yang murah meriah walaupun asli ini deh. Oke ya. Oke, ini kita sudah ganti filternya pakai yang baru, dan kita tinggal pasang-pasangi lagi mulai dari sensornya sama juga kabel-kabelnya. Ini biar performa mesinnya normal kembali seperti semula gitu. Makanya teman-teman, jadi untuk perawatan itu ya harapannya selalu tidak telat ya, karena kalau telat takutnya bisa mengakibatkan banyak kendala. Jangan sampai gara-gara hal sepele mobilnya jadi mogok, udah gitu jadi mogok ketemu bengkel yang bengkelnya ya mohon maaf hanya mencari uang gitu ya. Nah, itu kan sangat-sangat merugikan nantinya. Jadi penyelesaiannya nggak selesai, nggak beres, tapi biaya yang dikeluarkan terlalu banyak gitu ya. Ini kita pasang-pasangin selangnya. Setelah dipasang-pasangin, nanti kita pompa gitu. Hup. Kita pasang-pasangin selangnya. Kita tinggal pompa-pompa aja. Jadi penggantian filter solar pada Pajero ini bisa dilakukan mandiri di rumah. Sebenarnya juga nggak cuma Pajero aja, punya Innova juga sama. Nah, dipompa-pompa, ketika ini sudah keras baru coba kita hidupkan. Coba Kak, hidupkan Kak, mobilnya Kak. Nah, kita hidupkan ya setelah kita pompa-pompa. Nah, ini tinggal dihidupkan aja. Yuk. Lagi ya, masih masuk angin. Bentar, pompa dulu. Kita pompa dulu. Yuk, udah keras. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi kita pompa-pompa.
biar dia tidak masuk angin. Karena kalau masuk angin, bahan bakar yang disemprotkan tuh udara ya. Di sistem bahan bakarnya itu disemprotkan udara ya dia mati. Jadi harus bener-bener solar yang disemprotkan ke ruang bakar. Oke, oli sudah, oli matic oke, filter solar baru, filter udara sudah dibersihkan, tinggal kita jalan. Oke, jadi sudah kita lakukan informasi buat teman-teman semua, mulai dari persiapan tadi itu, jangan sampai teman-teman jadi kendala di jalan. Itu harapan saya lancar semuanya ya. Terus ini kita sudah prepare, sudah ganti filter solar, jadi harapannya nggak ada kendala lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf, dan kita ketemu di video selanjutnya.